Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonda Prasetyo Lubis, NPM 2133 akan menjelaskan tentang fungsi transenden. Fungsi transenden di sini saya menjelaskan tentang fungsi logaritma natural. Yang kedua, fungsi eksponensial natural. Pertama, fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural atau ln ditulis fx sama dengan ln x yang didefinisikan sebagai fx sama dengan ln x sama dengan integral 1 menuju x 1 per t dt x lebih besar daripada 0. Domain fungsi ini adalah df sama dengan 0 sampai tak hingga dan daerah nilainya adalah rf sama dengan r. Jika fx sama dengan ln x, maka f aksen x sama dengan 1 per x atau d per dx dikali ln x sama dengan 1 per x sama dengan x lebih besar daripada 0. Ada 4 sifat-sifat fungsi logaritma natural. Jika xy lebih besar dari 0 dan r bilangan rasional, maka yang pertama ln 1 sama dengan 0. Ln x kali y sama dengan ln x ditambah ln y. Yang ketiga, ln x per y sama dengan ln x dikurang ln y. Yang keempat, ln x pangkat r sama dengan r ln x. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ln x pangkat 2 ditambah 5 pangkat 4 sin x per x pangkat 3 ditambah 1. Ini kita jadikan ke sifat yang ketiga. Ya. Jadi yang di atas ini kita umpamakan ini sebagai x, yang di bawah jadi y. Jadi kita memakai sifat yang ketiga, jadi hasilnya x ln x pangkat 2 ditambah 5 pangkat 4 sin x dikurang ln x pangkat 3 ditambah 1. Yang ini, yang hasil pertama, kita jadikan ke sifat yang kedua. Maka hasilnya ln x pangkat 2 ditambah 5 pangkat 4 ditambah ln sin x dikurang ln x pangkat 3 ditambah 1. Hasil yang kedua ini kita jadikan ke sifat yang keempat, yaitu ln x pangkat r sama dengan r ln x. Hasilnya pangkat ya ini kita taruh ke depan, yaitu jadinya 4 ln x pangkat 2 ditambah 5 ditambah ln sin x dikurang ln x pangkat 3 ditambah 1. Kita masuk yang ke fungsi eksponensial natural. Fungsi eksponensial natural merupakan inverse dari fungsi logaritma natural yang dinyatakan dengan eksponen. Fungsi inverse yaitu eksponen y sama dengan ekuivalen dengan ln x sama dengan y. Persamaan pertama. Persamaan pembatalannya adalah eksponen ln x sama dengan x ekuivalen dengan ln eksponen x sama dengan x. Persamaan yang kedua. Secara khusus diketahui eksponen 0 sama dengan 1 karena ln 1 sama dengan 0. Eksponen 1 sama dengan e karena ln e sama dengan 1. Jika r sebarang bilangan rasional, maka berlaku ln e pangkat r sama dengan e ln e sama dengan r ekuivalen dengan eksponen r sama dengan e pangkat r. Dengan demikian, eksponen x e sama dengan e pangkat x dengan x sebarang bilangan rasional. Jika e pangkat x didefinisikan sebagai fungsi inverse ln x, maka berlaku e pangkat y sama dengan x ekuivalen dengan ln x sama dengan y. Masuk ke persamaan ketiga. Dengan persamaan pembatalannya menjadi e pangkat ln x sama dengan x. X lebih besar daripada 0. Persamaan keempat. Ln e pangkat x sama dengan x untuk semua x, itu persamaan 5. Ada 3 fungsi sifat-sifat eksponensial natural. Jika x dan y bilangan real dan r bilangan rasional, maka yang pertama e pangkat x tambah y sama dengan e pangkat x dikali e pangkat y. Yang kedua e pangkat x dikurang y sama dengan e pangkat x per e pangkat y. Yang ketiga e pangkat x dipangkatkan r sama dengan e r kali x. E pangkat r kali x. Turunan fungsi eksponensial merupakan dirinya sendiri, yaitu d per dx dikali e pangkat x sama dengan e pangkat x. Itu persamaan masuk ke 6. Secara umum bentuk umum eksponensial yaitu d per dx
dikali E pangkat U sama dengan E pangkat U dikali DU per DX. Masuk ke persamaan ketujuh. Integral dari fungsi eksponensial Y sama dengan E pangkat X didefinisikan. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X ditambah C, itu masuk ke persamaan 8. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan X jika ln X sama dengan 5. Yang kedua, turunkan fungsi Y sama dengan E pangkat 3X. Yang ketiga, tentukan integral 3X E pangkat X kuadrat dx. Yang pertama, kita bisa dari persamaan ketiga tadi diperoleh ln X sama dengan 5, berarti E pangkat 5 sama dengan X. Jadi, X sama dengan E pangkat 5. Yang kedua, misalkan U sama dengan 3X, maka DU per DX sama dengan 3. Dengan menggunakan aturan rantai, maka diperoleh Y sama dengan E pangkat U. Sehingga DY per DX sama dengan DY per DU, dikali DU per DX sama dengan E pangkat U, dikali DU per DX sama dengan E pangkat 3X dikali 3. Dengan yang dikali ini kita jadikan ke depan, jadinya 3E kali 3E. 3E pangkat 3X. Yang ketiga, kita misalkan U sama dengan X pangkat 2, maka DU sama dengan 2X dx, sehingga 3X dx sama dengan 3 per 2 DU. Dan integral 3X E pangkat X kuadrat dx sama dengan integral 3 per 2 E pangkat U DU. Sama dengan 3 per 2 integral E pangkat DU 3 per 2 integral E pangkat U DU. Jadi 3 per 2 E pangkat U tambah C sama dengan 3 per 2 E pangkat X kuadrat ditambah C. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.